Podcast Depok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast Depok ya kembali tayang di kesempatan hari ini. Kalau kemarin kita sudah ngobrol soal politik, sekarang ganti topik ya, kita ngobrol soal di dunia kesehatan. Dan di studio sudah hadir, nah beliau baru saja meluncurkan bukunya ya, Serba-Serbi Sunat. Dr. Alhamdulillah. Raden Karno Aribowo atau yang Iya. akrab dipanggil Dr. Ari Karno. Sehat dok? Halo, alhamdulillah. Sehat dok. Assalamualaikum Tadi gimana warahmatullahi. peluncuran bukunya dok? Luar biasa, di Mm-mm. luar ekspektasi. Ya. Dan habis terjual di Alhamdulillah. acara gitu ya. Nah, Alhamdulillah. di Cetak kesempatan gol. kali ini kita akan ngobrol banyak lah dengan Dr. Ari terkait dengan serba-serbi sunat gitu. Gini dok, kalau di lelaki ya, kalau di Islam kan ya sunat itu wajib ya bagi seorang laki-laki. Nah kalau selain dari segi agama sebenarnya kalau laki-laki nggak disunat itu apakah ada efek kesehatan dan manfaatnya apa sih untuk secara medis untuk sunat ini dok? Oke, baik. Jadi sebelum mulai saya sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita kembali ke tujuan awal saya menerbitkan buku ini. Mm-mm. Saya menulis buku ini itu tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Iya, bahwa sunat ini bukanlah sesuatu yang semata-mata hanya karena perintah agama. iya, Gitu. Nah di sini yang saya memang melihat bahwa saya sering bertanya kepada pasien-pasien sunat saya ya, itu saya tanya ke orang tuanya maupun ke anaknya gitu. Saya tanya, "Kamu udah berani disunat?" "Sudah," katanya iya, gitu iya, kan. Terus, "Kenapa kamu mau disunat?" "Ya karena kan diwajibin," gitu iya, kan. "Memang dalam Islam disuruh," kata orang tuanya gitu. Terus saya tanya lebih lanjut, "Tahu nggak manfaatnya sunat apa?" mm-mm. gitu. "Ya nggak tahu sih Dok, biar bersih aja Biar kayaknya," bersih ya. gitu ya. Jadi Iya. image yang saat ini ada di masyarakat itu adalah sunat ini hanya sekedar perintah agama. Perintah agama ya, Dok, ya? Oleh sebab itu eee, kebanyakan penganut agama lain selain muslim Mhm. itu banyak yang tidak melakukan tindakan sunat. Iya. Nah, padahal kita perlu tahu bahwa sunat ini bukan semata-mata hanya perintah agama, Mhm. tapi ini merupakan eee, tindakan yang memiliki begitu banyak manfaatnya dari segi Iya. medis. Kesehatan terutama alat reproduksi pria. Mmm. Dan lebih lanjutnya ini bisa berkaitan juga dengan kesehatan pria maupun wanita. Iya. Terutama Mhm. pada pria dewasa yang belum disunat itu bisa membawa atau menyimpan begitu banyak virus, penyakit Penyakit ya, ya? bakteri, ada jamur di dalam mohon maaf kulit kulup yang belum disunat Mhm. itu dan ketika sumber penyakit itu tumbuh di dalam kulit itu dan ketika seorang pria ini berhubungan dengan pasangannya itu bisa Mhm. menularkan ke pasangan Oke, gitu. ya. Jadi itulah salah satu fungsinya disunat. Mhm. Jadi ini yang perlu saya pikir perlu diedukasi ke masyarakat Iya. bahwa sunat ini sebaiknya dilakukan oleh semua pria, oleh Mmm. semua laki-laki, bukan hanya Baik laki-laki yang muslim muslim, maupun non ya muslim muslim ya? atau Kalau non trennya muslim. sendiri Dok, di Mhm. kalangan non muslim Nah, apa inilah mereka yang memang mhm. saya mengikuti ya. Saya kebetulan mendalami dunia sunat ini ketika saya lulus di tahun 2005 ya. Waktu itu 2005 ya? memang saya lebih banyak terjun di bidang sunat dibanding praktek-praktek yang lain. Jadi di tahun-tahun 2005 itu dari sekian banyak pasien saya itu hanya paling sekitar 5-10% 5 yang sampai non 10 ya? muslim yang Mhm. melakukan tindakan sunat. Kalau sekarang? Nah, sekarang ini trennya sudah berubah. Iya. Artinya, alhamdulillah memang informasi tentang kesehatan ini sekarang sudah lebih mudah Mhm. didapatkan. Sehingga, masyarakat yang, membaca informasi tentang manfaat dari kesehatan sunat ini akhirnya melakukan tindakan sunat walaupun, tidak diwajibkan di Iya. dalam, Mhm. agamanya misalnya seperti itu. Jadi sekarang meningkat
sampai sekitar 30%-an, Mas. Dan alasannya karena medis itu tadi Alasannya ya, Dok, karena ya? medis, karena mereka sudah tahu manfaatnya Iya. secara medis, seperti itu. Dok, kalau dulu kan kita disunat umur, SD nih, kelas 6 Mhm, SD atau mhm, bahkan SMP belum mhm, ada mhm, berani gitu. mhm, mhm. Nah, sekarang kalau usia nih, Nah, iya, ideal untuk sunat itu iya. usianya idealnya umur berapa, Dok? Ya, jadi, perlu saya jelaskan dulu ya tadi, berkaitan dengan usia sunat itu Mhm. memang pada zaman dulu itu, informasi juga belum banyak berkembang ya, Iya, artinya masih banyak orang juga yang takut untuk nyunat pada usia yang sangat muda, iya. gitu ya. Nah, saya sendiri, merupakan salah satu pengurus di Asosiasi Dokter Khitan Indonesia, kebetulan saya di bidang, pengabdian masyarakat, Mhm. jadi saya banyak sekali mengikuti dan memantau kegiatan-kegiatan sunatan massal di Di daerah-daerah gitu daerah ya. ya. Nah, di sini ternyata memang, setiap daerah ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda Iya, gitu. Contohnya misalnya kalau kita sunatan massal di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Sukabumi, Bogor, iya. dan sekitarnya itu, pasien-pasiennya ini adalah pasien-pasien yang sangat kecil-kecil, Mas. Sangat kecil ya? Sangat kecil, di bawah usia 5 tahun tuh udah Di disunat. bawah 5 tahun ya? Ya, gitu. Jadi masih bayi 5 tahun tuh disunat. Beda lagi dengan kalau saya pantau kegiatan sunatan massal di wilayah Iya, Jawa Tengah, gitu ya. Jawa Tengah ini biasanya tradisinya itu usianya SD ya? SD, Iya. ya, kelas Mhm, 4 mhm. paling muda, kadang-kadang SMP baru Iya, disunat. kita SMP, Dok, dulu, Dok. Oh gitu, iya Iya, makanya. Pasti di mana? Di daerah di Magelang. Magelang ya? Iya, Itulah saya bilang tadi Jawa iya, Tengah, Jawa berarti Tengah ya. benar kan? Gitu. Kemudian di daerah yang lebih ke timur lagi, Iya, itu beda lagi, iya. usia-usianya udah di atas SMP, Mhm. seperti itu. Jadi memang, kita harus pahami bahwa tradisi ini di setiap daerah berbeda-beda. Tapi Iya. prinsipnya adalah, saya perlu jelaskan bahwa tidak ada batasan Tidak ada usia batasan ya? untuk sunat, tidak ada batasan. Mhm. Artinya kecil boleh, besar boleh sebenarnya, Berarti tapi bayi bayi boleh, memungkinkan juga, Dok? boleh. Karena Sejak umur berapa? ya, jadi, prinsipnya nggak ada batasan Iya, usia, tapi dilakukan lebih cepat sebenarnya lebih baik. lebih cepat Lebih lebih cepat baik lebih ya? baik. Mhm. Jadi Alasannya, Dok? alasannya, jadi gini, sekarang ini tren sunat bayi ini meningkat. Tren sunat bayi Ya, meningkat ya? saya sendiri pernah mengerjakan bayi itu paling kecil usia 3 hari, Mas. 3 hari? 3 hari pada Mmm. pasien dewasa usia paling tinggi itu umur 65, Mas. Iya. Artinya, range-nya cukup Mhm. luas. Nah, saya jelaskan bahwa bayi usia 3 hari pun nggak ada masalah untuk Iya. dilakukan tindakan sunat, tapi Mhm. memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mhm. Pertama, kita bisa pastikan dulu usia di bawah 1 bulan itu dipastikan memang bayinya tidak memiliki kelainan. Tidak memiliki kelainan Ya, ya? kelainan ini dalam hal misalnya bayinya lahir prematur ya, Iya. prematur itu kan ada beberapa organ yang memang belum terlalu sempurna Iya. terbentuknya, yang akhirnya bisa sempurna setelah lahir beberapa waktu gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari, sisi, apa namanya, kondisi alat kelaminnya sendiri, nggak ada masalah. Misalnya yang saya bilang masalah itu ada masalah misalnya lubang pipisnya itu nggak pada tempat semestinya, Mhm. misalnya agak ke bawah atau lebih ke atas, ya itu memang, itu sebaiknya tidak dilakukan langsung tindakan sunat. Iya. Lalu yang ketiga kondisi misalnya ada, yang dibilang sebagai mikropenis. Mmm. Mikropenis ini adalah kondisi ukuran penisnya yang, lebih kecil dari Iya. seharusnya gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan, kita nggak bisa sembarangan juga melakukan pada Iya. bayi. Nah, kemudian dari sisi, operatornya atau, orang yang menyunatnya ini juga ada yang harus diperhatikan. Pertama Mmm. memang nggak semua dokter itu bisa mengerjakan sunat, pertama itu, nggak semua Iya. dokter bisa mengerjakan Mhm. sunat. Terus kedua, nggak semua dokter yang bisa nyunat, itu bisa nyunat bayi. Iya, betul. Gitu. Jadi ini juga yang harus diketahui oleh orang tua Iya. pasien. Dipastikan bahwa memang dokter itu memiliki keterampilan atau, skill khusus, bahwa dia ini bisa melakukan tindakan sunat pada Sunat bayam bayi. ya. Jadi selama Mhm. dokternya memadai, kondisi fisik si anak ini nggak ada masalah, nggak ada Mhm. gangguan, itu nggak ada masalah, Nggak Mas. ada masalah ya? Justru
keuntungan Dianjurkan ya. ya dianjurin. Kenapa? Karena keuntungannya pertama, bayi ini adalah masih dalam masa pertumbuhan yang Oh ya optimal. betul ya. Jadi ketika ada sel-sel yang rusak, dia akan lebih cepat Cepat ya. tergantikan oleh sel yang baru karena dia masih masa pertumbuhan. Iya. Nah, kita perlu tahu bahwa tindakan sunat ini ada dilakukan pemotongan kulit. Artinya di Iya. situ ada jaringan kulit atau sel kulit yang rusak. Iya. Pada bayi karena dia masih masa pertumbuhan optimum, jaringan yang rusak itu akan lebih cepat terganti dengan jaringan Iya. yang baru. Akhirnya proses penyembuhan relatif lebih cepat. Iya. Terus yang kedua, ini bisa menghindari komplikasi dari keadaan fimosis. Fimosis. Nah, Apa itu dok? fimosis Fimosis. itu adalah kondisi di mana lubang pipis pada area kulit bagian depannya itu yang sangat kecil. Sangat kecil ya. Nah, tandanya adalah pertama ketika kita tarik ke belakang kulitnya ya, itu nggak bisa terbuka sehingga kepala penisnya nggak bisa muncul keluar. Oh iya ya. Nah, terus yang kedua kalau pipis dia sering gelembung dulu tuh, Mas. Oh Gelembung iya. dulu di kulit ujungnya gelembung, terus baru Baru keluar keluar ya. pelan-pelan, baru kempes pelan-pelan. Nah, Oh itu oke. tanda fimosis. Kalau Mm-mm. fimosisnya nggak menimbulkan masalah komplikasi seperti infeksi sih nggak apa-apa ya. Nggak Tapi kan masalah ya. kita perlu tahu bahwa pipis yang terhambat keluar karena lubang yang kecil itu dia akan menyisakan sisa-sisa pipis yang di Oh dalam. iya, jadi Sehingga bisa bakteri bisa menimbulkan tumbuh di penyakit dalam ya. situ, heeh. Itu yang pertama, bakteri bisa tumbuh, akhirnya terjadilah yang dibilang balanitis atau infeksi di Iya. kulit itu. Terus kedua, kalau kotorannya itu dia menyumbat di lubang pipisnya, akhirnya apa? Akhirnya pipis benar-benar nggak bisa Nggak keluar. bisa keluar ya. Akhirnya dia menumpuk sampai ke bagian belakang Iya. gitu. Jadi itulah makanya sunat pada bayi itu sebenarnya bagus untuk Bagus ya. menghindari hal-hal yang Iya. seperti saya jelaskan Dok, tadi. kalau ini dok kan ada kawan nih dok, dia Mm-mm. mualaf. Mm-mm. Harusnya kan karena dia sudah masuk Islam, Mm-mm. wajib kan untuk sunat. Tapi ada yang ketakutan untuk sunat. Kira-kira sunat di usia dewasa itu gambarannya seperti apa Iya, dok? oke. Jadi ini juga yang mau saya edukasi di sini ya. Jadi begini, Mas. Jadi saya belum lama ya ada pasien sekitar 2 pekan yang lalu. Iya. Itu pasien mualaf. Pasien mualaf datang ke saya, dia bilang dok saya mau sunat gitu. Saya tanya, ya, Mas sunat maaf mualafnya udah sejak kapan gitu. Iya. Saya sebenarnya udah lama dok. Udah lama "Oh, ya?" udah lama, berapa lama? Oh udah lebih dari 3 bulan dok 3 kata dia bulan. gitu. Oh kok baru disunat? Ya itulah dok gitu. Saya takut banget Takut disunat. ya? Dan dia cerita gitu bahwa sunat ini menjadi faktor yang kadangkala menghambat orang untuk menjadi mualaf. Oh Gitu, iya begitu ya. karena apa gitu, bukan karena takut, baca syahadatnya, bukan karena takut apa, ya Takut takut sunatnya. disunatnya gitu. Iya iya iya. Jadi Iya. disitulah saya berpikir bahwa, sunat ini jangan sampai dijadikan suatu Momok ya. momok yang Iya. mengerikan di masyarakat, terutama pada pasien dewasa gitu. Iya. Karena sunat sekarang ini berbeda dengan sunat zaman Iya. dulu gitu ya. Sekarang metode sunat ini sangat banyak sekali. Iya. Terutama pada sunat dewasa tuh ada pilihan metode-metode yang Iya. memang relatif pengerjaannya lebih cepat ya. Jadi biusnya pun juga nggak perlu Iya. bius total. Mhm. Dan yang lucunya lagi itu saya beberapa kali dapat pasien dewasa itu mereka datang itu dianterin sama teman-temannya Gitu ya. gitu. Ternyata mereka dia ini sunat pada saat jam istirahat kantor. Jam istirahat Siang, kantor jam ya? istirahat Heeh. kantor. Jadi jam istirahat kantor yang harusnya makan siang, mereka rame-rame nganterin satu temennya ini untuk sunat gitu. Terus saya tanya, nanti ini masih pada pakaian kerja gitu, nanti izin dong gitu. Terus dia bilang, enggak dok harus masuk lagi. Wah Wih, iya. yakin gitu. Ya dok yakinlah kata dia gitu. Benar masuk kerja lagi. Dan besoknya kan saya pantau kan, saya Iya. tanya gitu. Mas gimana kemarin jadi masuk ke Mhm. kantor lagi? Jadi dok pulang seperti Iya. biasa gitu. Artinya sebegitu nyamannya sunat sekarang. Oke, jadi Artinya aktivitas bisa seperti biasa. datang, disunat, masuk kantor lagi gitu ya? Iya kantor lagi kerja sampai Karena sore. metodenya sudah Sore baru pulang gitu. iya, Tapi iya. memang yang perlu saya garis bawahi di Iya. sini adalah
memang, daya tahan terhadap rasa nyeri setiap orang tuh beda-beda gitu. Iya. Ada yang memang dia kuat menahan rasa sakit ya, Mhm. jadi ketika biusnya habis dia minum, obat pereda nyeri, painkiller aja dia udah cukup, dia nggak ngerasa sakit lagi. Tapi ada Mhm. juga yang memang ambang rasa nyerinya nih tinggi gitu, Tinggi ya. artinya Habis sudah sunat ya, habis, obat biusnya pereda habis ya. nyerinya heeh, minum obat pereda nyeri Tetep aja lagi, masih tetap ya? aja masih kesakitan, ada juga Iya. gitu. Tapi Mhm. prinsipnya adalah, persentase yang seperti itu Iya. lebih rendah untuk saat ini karena Iya. metodenya yang lebih Mhm. nyaman. Kembali ke tadi Dok, ada yang sudah disunat langsung bisa ngantor lagi, Mhm, berarti kan ada metode sunat yang mhm, sudah canggih begitu ya Dok. iya Nah benar, mungkin bisa dijelaskan Dok, metode-metode sunat apa yang sudah ada sekarang, mhm, kemudian mhm, yang terbaik nih, mhm, metode yang terbaik bagi mhm, bayi apa, kemudian mhm, bagi orang dewasa, atau iya, oke, mungkin bagi yang secara umum mhm, metode mhm. yang terbaik seperti apa Dok? Ya, oke. Jadi, perlu saya jelaskan bahwa perkembangan metode sunat saat ini sudah benar-benar berbeda dengan sunat zaman Iya. dulu ya. Kalau dulu tuh pilihannya cuma 2, sunat di bengkong, atau sunat di, dokter gitu ya. Mhm. Bengkong itu Kayak mantri begitu ya? mantri ya, Mantri sunat ya? mantri sunat ya Iya gitu. Itu menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, bahkan ada iya, yang menggunakan bambu atau bambu dulu sembilu ya, yang ditajemin gitu ya, nggak pakai Iya dibius, biusnya cuman berendam di air, iya, kemudian ketika selesai udah biarin darahnya sampai berhenti sendiri. peneliti sendiri ya. Nah, terus pilihan yang lain adalah di fasilitas kesehatan, tapi itu pun juga dengan metode, manual dengan gunting Iya biasa, kemudian dijahit seperti itu. Tapi sekarang sudah berkembang berbagai metode, baik berkembangnya dari dalam maupun dari iya, luar negeri ya. Pertama memang yang sempat tren itu adalah metode klem. Klem klaim ini ya. adalah tabung, di mana tabung itu fungsinya adalah untuk melindungi, si kepala penis dan sekaligus mencetak, sehingga ketika dilakukan pengambilan kulit hasilnya tuh Iya. benar-benar rapi, presisi. Cuman memang yang kurang nyamannya dari metode klem ini adalah tabung itu harus nempel dulu selama beberapa hari. Oh iya, Nah, antara 4 sampai 7 hari, beda-beda ya. Ada yang 4 hari, ada yang 7 hari. Kenapa saya bilang, kurang nyaman, karena tabung ini dibawa pulang dan setelah iya, 4 hari harus kembali datang ke klinik untuk dilepas ya. melepas tabung. Nah, Mhm, melepas tabung inilah yang kemudian rasanya tidak nyaman ya, tidak iya nyaman bahkan lebih tidak nyaman daripada pemasangannya, gitu. Jadi tabung ini harus dilepas, nah proses ngelepasnya itulah yang, iya, terasa nyeri, itu ya. Nah terus ada juga metode, stapler. Metode stapler stapler ya. ini adalah suatu alat yang dipasangkan setelah dibius, dibersihkan, dipasang ke bagian kulit kulup dan kepala penisnya, kemudian alat ini ditekan gitu ya, ada handle-nya. Nah, ketika ditekan itu dilakukanlah secara otomatis pemotongan sekaligus memasang semacam mata stapler. Bener-bener stapler gitu ya. Bener-bener kayak stapler, tapi Iya, kecil-kecil sekali ya. iya, Jadi itu jumlahnya lebih dari 20 buah itu keliling iya, di kulitnya itu. Fungsinya mata stapler ini adalah untuk, menggantikan penjahitan ja pada sunat manual itu iya, kan harus dijahit ya. Nah, ini menggantikan penjahitan. iya, Nah ini, memang, eee, pengerjaannya relatif cepat, tapi iya, memang kurang nyamannya adalah harus dilakukan pembungkusan di iya. area bekas potongannya itu, kemudian beberapa hari kemudian harus kembali lagi untuk melepas si Oh jadi dia nggak langsung melekat di daging ya, enggak, jadi ya, nanti dilepas lagi ya Dok ya? jadi bungkusnya harus dilepas dan mata stapler itu akan lepas secara otomatis, Oh lepas otomatis ya? Mhm. 7 sampai 14 hari dia akan lepas satu persatu tuh. Kalau Iya. lebih dari 14 hari ada yang belum lepas, itu harus datang lagi ke dokter untuk melepas mata Itu lepas staplernya. sendiri apa diambil begitu Dok biasanya? Harusnya lepas sendiri, tapi Harusnya ada lepas pada sendiri ya? beberapa kasus, ada beberapa mata stapler yang ternyata setelah 14 hari yang harusnya udah lepas, dia belum lepas. Oh Nah, itu iya, harus kembali ke iya, dokter untuk dilepas secara manual, gitu iya, ya. Nah, itulah yang membuat juga masih agak kurang nyaman, kurang nyaman ya? gitu. Nah, kemudian metode lain lagi adalah metode, kauter. Metode kauter ini disebut oleh orang
itu sebagai metode laser. Orang Laser nyebutnya ya? laser, orang Mhm. awam nyebutnya laser. Iya. Padahal yang digunakan alatnya adalah bukan alat laser. Bukan laser ya? Bukan, karena yang digunakan ini adalah Mhm. energi panas, dia bukan sinar. Kalau laser Mhm. itu kan seharusnya Sinar sinar ya? gitu, tapi ini Ini tetap bukan. ada alat yang tajamnya gitu ya, Dok, ya? Eee, Atau gimana itu, nggak Dok? tajam sih, dia alatnya seperti senar Kayak yang benang agak gitu ya? panas, Mhm. benang yang agak panas Oh itu ya, panas, mhm. lalu ketika dia memotong, dia bisa sekaligus menghentikan perdarahan, Iya. gitu. Nah itu yang Mhm. dibilang metode Iya. laser oleh padahal itu metode electrocauter Iya. sebenarnya. Nah Mhm. itu, kurang nyamannya tetap ada juga, dia harus dilakukan penjahitan Penjahitan juga tetap setelah ya? dipotong, walaupun dia nggak banyak perdarahan tetap harus dijahit, Iya. ya. Nah, kemudian, kami dari, Asdoki ya, itu, Rekomendasinya? Mhm. berpikir bahwa, Mhm. dari kesemua metode ini memang ada kelebihan, ada Ada kekurangannya. Kita kelebihan berpikir kekurangannya ya? bagaimana meminimalisir kekurangannya tadi, gitu. Mhm mhm. Akhirnya, beberapa waktu belakangan ini memang yang tren itu adalah namanya metode penciler. Pensiler ya? Penciler. Mungkin Penciler bisa ini dijelaskan, Dok? penciler, ada beberapa penyebutan yang berbeda di setiap klinik walaupun prinsipnya sama. Ada yang nyebutnya fine sealer, ada yang pen sealer, ada yang techno sealer gitu, Mhm tapi mhm. prinsip pengerjaannya sama. Jadi dia ini seperti metode klem, jadi ada pemasangan tabung di situ sebagai pelindung kepala Iya. penis. Cuman kita kalau yang pada metode klem itu pemotongannya kan menggunakan pisau bedah. Iya. Jadi dia harus ditunggu dulu beberapa hari baru bisa dilepas tabungnya. Mmm. Nah kita setelah tabung itu terpasang, kita menggunakan, alat namanya electrosurgery unit. Iya. Ya, alat ini adalah alat dengan energi listrik yang relatif aman karena ini Mhm. biasa dipakai di berbagai operasi Mhm gitu mhm. ya, termasuk operasi kosmetik. Jadi kita pakai alat itu, kita lakukan pemotongan menggunakan alat itu sehingga saat itu juga tabung bisa langsung dilepas, Mas, Langsung dilepas ya? langsung dilepas. Nah setelah dilepas, kita nggak pakai penjahitan lagi, Mmm. tapi kita pakai ada sebutannya sealer. Sealer ini adalah perekat khusus kulit. Mmm. Jadi dia yang fungsinya adalah pertama menggantikan penjahitan, terus yang kedua fungsinya adalah sebagai anti air. Anti air ya? Jadi orang yang dilakukan sunat dengan metode pen sealer ini, dia keuntungannya pertama, hanya sekitar 3 sampai 6 jam setelah sunat itu sudah boleh kena air. Sudah boleh kena air Walaupun nggak ya? boleh Mhm berendam mhm. ya, tapi kalau kena air, dia pipis, dia cebok, Iya dia kesiram pas mandi itu nggak masalah. iya. Pertama itu. Terus kedua, nggak ada alat yang menempel. Tidak ada alat yang Ya, menempel jadi ya? nggak ada tabung yang nempel lagi, sehingga Mhm. nggak perlu lagi datang ke klinik untuk melepas perban, nggak usah melepas tabung gitu ya. Jadi cukup pemantauannya kalau Mhm. nggak ada masalah tuh biasanya cukup melalui WA aja. Oh Kecuali ya. Mhm. misalnya dia lari-lari karena ngerasa udah nggak Mhm. sakit, kepentok, berdarah, ya itu mau nggak mau harus balik lagi ke Iya, itu klinik yang gitu ya. dikembangkan Asdoki sekarang ya? Ya, Mhm. itulah yang akhir-akhir ini menjadi Iya. tren. Tapi catatannya walaupun itu, untuk saat ini yang Mhm. paling mutakhir, catatannya memang, nggak semua pasien bisa dilakukan dengan metode Oh itu. iya. Ya ada Mhm. beberapa metode, yang, ada beberapa pasien yang nggak Iya. cocok dengan metode itu. Misalnya pasien yang terlalu gemuk ya, Mhm. misalnya pasien dewasa, karena Iya. dewasa itu nggak bisa menggunakan sealer, tetap harus ada penjahitan, Iya. seperti itu. Jadi itu tetap masih ada kekurangannya dan Mhm. yang pasti, sekali lagi saya jelaskan bahwa nggak semua dokter atau semua klinik, Bisa ya? bisa mengerjakan Mhm. itu. Artinya kalau kita misalnya punya anak ngelihat temennya disunat pakai metode itu gitu ya, Mhm. sebaiknya, orang tua juga nggak jangan terlalu Memaksakan memaksakan diri gitu ya? harus, "Oh anak saya harus metode yang sama Mhm. dengan temennya," Iya. gitu. Itu, yang harus jadi catatan oleh orang tua. Mhm. Sementara dokter yang mengerjakan mungkin nggak bisa mengerjakan metode itu. Jadi jangan Iya. dipaksakan. Jadi Iya. pastikan dulu bahwa, apa namanya, si dokter bisa dan Mhm. cocok untuk si anak. Jadi prinsipnya 2 itu, saya nggak bisa bilang metode mana yang paling baik, Oke ya. tapi yang paling baik adalah menyesuaikan kondisi fisik anak dan Menyesuaikan ya? menyesuaikan kemampuan dokter yang mengerjakan, Iya. itu. Dok, sekarang, Mhm, kalau sebelum sunat dan sesudah sunat mhm. harus seperti apa, Dok? Biar cepat sembuh begitu Iya loh. lewat Jadi tunggu ya, biar nggak oke. lama-lama, Iya, sebelum sunat persiapannya seperti apa, sesudah mmm. sunat seperti apa, Dok? Ya. Jadi kalau orang dulu ya, orang dulu itu memang pantangan sekali sunat itu sebelum sunat
melakukan aktivitas apapun. Iya. Makanya kalau kita perhatikan orang dulu tuh sunat pasti pagi-pagi bener, subuh, Oh iya, ya kan? heeh. Kalau kita perhatikan tuh subuh, selesai sholat subuh tuh udah Mmm, gitu. Kalau bisa jam 7 iya, tuh matahari terbit sudah selesai tuh tindakan mhm, sunat. Kalau orang dulu seperti itu. Nah, ini berbeda. Kalau orang dulu memang tujuannya ada gitu, Mas. iya, Karena metode sunat dulu itu kan nggak secanggih sekarang. Tadi saya mmm, sampaikan sempat bahwa kalau dulu tuh sunat itu cuman sekedar, dipotong, terus dibiarkan aja sampai iya, darahnya berhenti sendiri. Nah, mmm, kalau anak sudah terlalu banyak iya, aktivitas, itu kan tekanan darah akan meningkat. meningkat ya. Nah, ketika tekanan darah meningkat, ketika dia habis potong, perdarahan ini akan menjadi relatif sangat Oh banyak iya, gitu. Makanya kalau orang dulu nggak boleh. mhm, Tapi itu berlaku hanya dulu. dulu ya, Sekarang sekarang? dengan metode sunat modern ini berbeda. Bedanya adalah Mhm. sunat modern ini, dia relatif ketika dipotong itu alat pemotongnya ini sekaligus menghentikan perdarahan. Oh iya iya, Jadi mau sebelumnya ada aktivitas atau enggak tetap itu nggak bisa terlalu ya? berpengaruh, Mhm, nggak masalah. Anak saya sendiri disunat itu habis maghrib, Mas. iya, mhm, Jadi pagi-pagi kebetulan dia bilang mau mhm sunat mhm. gitu kan, neneknya juga menjanjikan sesuatu, dia bilang, "Pak Itu aku mau dia ya, sunat." Iya, yang itu, bikin sunat ya? neneknya menjanjikan, Sore ya, jalan "Ya udah sunat. nanti papa selesai dari klinik." Ya bener, habis Mhm, maghrib, habis selesai sholat, "Udah ayo tiduran," gitu. iya Gitu, artinya nggak ada masalah iya, mau dilakukan pagi, siang, sore, nggak atau ada malam masalah itu ya? nggak ada masalah. Jadi Mhm bahkan sekarang kalau kita lagi musim liburan itu kan pasien sunat cukup padat ya. cukup padat ya? Jadi itu benar-benar saya Mhm, bekerja dari pagi sampai kadang sampai jam 9 malam, iya, Mas, gitu, jam 9 malam. Artinya nggak ada masalah untuk waktu berarti mau pagi, mau siang, mau mau pagi, siang, sore, malam, mau malam ada aktivitas bebas ya? sebelumnya atau enggak sekarang sudah nggak ada masalah. Iya, Nah, justru mmm, yang harus diperhatikan adalah walaupun, ketika selesai sunat mungkin nggak sesakit zaman dulu, iya, tetap aktivitas harus dibatasi. dibatasi ya, Boleh jalan-jalan ya? tetap tapi jangan Heeh, lari-lari boleh kali ya? jalan-jalan boleh. Anak saya itu maghrib Mhm, sunat, besoknya dia langsung nagih hadiahnya. nagih adanya Jadi jalan ya? besoknya habis zuhur itu kita langsung jalan-jalan ke mall, Heeh, ke toko mainan, beliin dia nggak masalah mainan ya? yang nggak masalah Mhm, nggak masalah. Cuman aktivitasnya nggak boleh aktivitas berat. berat ya? Nah, nggak Lari boleh begitu ya? Jangan ya, ya Dok, ya? lari-lari, Mhm, manjat-manjat, main sepeda ya, iya, berenang, mhm, yang iya kira-kira apa, rawan terbentur atau tergesek itu iya, sebaiknya tapi dihindari. kalau jalan Nggak normal apa-apa. nggak masalah Nah, ya, Dok, ya? kebanyakan yang timbul masalah itu adalah ketika dia sampai rumah dia ngerasa nggak terlalu sakit, Iya, dia main-main. mmm, Apalagi kalau habis sunat kan kadang ditengokin nih iya, sama saudara, sama teman-temannya ya? sepupu-sepupunya kan, Mhm, ya pada datang lupa main dia kalau ya? habis sunat. Main lah, Iya ya iya iya, dorong-dorong apa, kebentur, mhm, berdarah, akhirnya nelpon, "Dok, anak saya begini-gini." Udah mhm, terpaksa mau nggak mau harus kembali. Nah itulah, jadi boleh aktivitas mhm, tapi dihindari aktivitas yang aman ya itu tadi ya? gitu, seperti Iya. itu, Mas. Dok, ada ini Dok, istilah disunat jin. Nah, itu gimana sih Dok Ya. penjelasan medisnya? Kok ada Mhm. yang bilang, "Wah ini disunat jin." Ya, ini kasus lucu juga Heeh sebenarnya. heeh. Lucunya nih dalam artian bahasanya lucu ya, disunat jin gitu Iya, ya. Jadi tapi ini memang kisah nyata gitu ya. mhm Kisah mhm. nyatanya tuh begini, saya sering dapat pasien yang, dia ini sebenarnya belum disunat, tapi Belum ketika disunat, iya. dia habis main-main gitu, tiba-tiba dia pulang, itu kondisinya sudah terbuka seperti disunat gitu. Iya. Nah, inilah yang orang tua nih malah kadang-kadang seneng Mhm, gitu, "Wah anak saya ternyata udah udah disunat sunat. sama jin nih." Apalagi Jadi udah sore-sore enggak gitu ya? iya sore-sore iya kan, Iya, mungkin dia habis main maghrib iya, pulang tiba-tiba dalam disunat kondisi ya? udah kayak disunat gitu. Mhm, Orang tua tuh seneng gitu, iya. senengnya dia malah, "Wah bagus lah nggak perlu nyunatin Nggak perlu lagi," dinyunatin lagi gitu. ya? Nah, Mhm. jadi perlu diketahui bahwa sunat, yang seperti itu tuh bukannya sudah disunat, tapi itu yang dibilang sebagai kondisi, parafimosis. Ya, kalau Parafimosis ya? fimosis itu adalah kondisi di mana lubang pipisnya ini sangat kecil sehingga nggak bisa kulitnya nggak bisa ditarik ke Mhm. belakang dan kepala penisnya nggak bisa muncul keluar. Tapi parafimosis ini adalah sebaliknya. Sebaliknya itu ketika si anak kulit kulupnya ditarik ke Mhm. belakang, dia ternyata nggak menutup lagi ke depan, gitu. Oh, iya iya iya. Karena prinsipnya sebenarnya gini, dia sebenarnya lubang di kulit kulupnya itu nggak terlalu besar, Iya.
Tapi mungkin dalam kondisi tertentu entah itu saat dia ereksi maksimal atau dia Oh, sedang iya iya main-main, iya. ya anak kecil kan suka gitu tuh lagi pipis geli gitu kan, Iya, ditarik ke belakang, karena ngebuka dia sendiri ya? sebenarnya ngebuka terus dia ngunci kan, di bagian belakang dari kepala penis itu Mhm, ada seperti cekungan itu iya gitu. Jadi ngunci di kulitnya situ tuh ya? ngunci di situ Mhm mhm, gitu. Nah itulah kenapa dia nggak bisa nutup lagi. mhm, Nah ini orang tua seneng karena dia dianggapnya sudah disunat. sudah Padahal disunat ya? sebenarnya kita perlu tahu bahwa itu adalah kondisi yang bahaya, Mas. Bahaya ya? Bahayanya itu Mhm, adalah, ketika dia mengunci di belakang itu mhm, artinya nih, kulitnya nih nguncinya ketat sekali iya. sehingga aliran darah yang Oh harusnya iya, mengalir ke heeh arah heeh. kepala penisnya ini jadi terhambat di situ. Iya iya, Akhirnya apa? Karena pasokan darah di kepala penis ini kurang, akhirnya mhm, lama-lama akan menjadi biru, iya, ungu, kehitaman, dan mhm, akhirnya paling parah itu karena dia sudah jaringannya mati karena iya. kekurangan oksigen bisa dilakukan amputasi di area Oh kepala amputasi, penisnya. sangat Itu bahaya sekali ya berarti ya? bahaya Mhm, sekali. Jadi, kalau ada orang tua yang menemukan kondisi mhm, anak seperti itu memang paling baik adalah segera ke fasilitas kesehatan. iya. Konsultasi dengan dokter di Jangan fasilitas sampai kesehatan lama itu ya Dok ya, karena jangan sampai lama bahayanya karena, sangat pasokan ini oksigen sekali ini ya. harus sesegera mungkin dikembalikan supaya Mhm, normal gitu. Kalau dia iya semakin lama nanti dia sudah, nggak bisa kembali normal lagi iya, gitu. Jadi pertama adalah harus dilakukan gimana caranya supaya kulit itu bisa menutup lagi ke menutup depan. lagi ya, Pertama mhm. itu, lalu kedua disarankan segera lakukan sunat. Mmm, Karena supaya nggak terulang lagi. iya, Karena walaupun dia sudah nutup ke depan suatu saat bisa aja balik lagi ke ditarik-tarik belakang lagi, ya, begitu lagi, ngunci mhm. lagi. Jadi daripada bolak-balik Harus ya segera disunat gitu sebaiknya ya Dok ya? segera Iya, disunat. Jadi jangan nunggu terlalu lama dan jangan seneng kalau iya, ngelihat kondisi anak seperti itu. iya, Kebanyakan orang tua mhm. seneng Mitos itu seperti ya itu. berarti ya Dok ya? Mitos, nggak ada Iya, jin nggak ada di Yunannya. dunia. Iya, Itu seperti ya itu. teman-teman, jadi disunat jin adalah mitos belaka, jangan Mhm, percaya. mhm. Ini Dok, kita sudah lama ya kita Ya. ngobrol-ngobrol, Heeh sudah heeh. banyak yang kita obrolin. Tapi yang Mhm. terakhir nih Dok, Iya, heeh. buat, adik-adik yang masih takut atau bagi mualaf yang masih juga menjadi momok ini sunat, Mhm kira-kira mhm pesan-pesan mhm. Dokter Iya. Ari seperti apa Dok? Oke, jadi, perlu saya jelaskan bahwa, tindakan sunat saat ini nggak semengerikan sunat-sunat zaman dulu, gitu ya. Jadi metode-metode sekarang ini sudah canggih, begitupun juga dengan dokter-dokternya, Iya apalagi sudah terbentuk Asosiasi Dokter Khitan Indonesia. Artinya, tingkat skill dokter yang melakukan sunat itu sudah semakin meningkat. iya Artinya apa namanya, efek samping atau resiko-resiko yang, apa namanya, bisa terjadi pada sunat ini sudah bisa diminimalisir. Begitu juga pada pasien dewasa, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa pasien-pasien dewasa ini kebanyakan takut disunat karena takutnya kesakitan, apa, iya nggak bisa langsung aktivitas ya. Memang jadi, saya membuat buku ini adalah tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah buku ini sudah rilis, di mana dari buku ini, mungkin kepada orang tua calon pasien atau pasien-pasien dewasa yang mau melakukan tindakan sunat, itu, bisa mendapat lebih banyak informasi tentang sunat, informasi tentang metode-metode sunat, dan juga, bagaimana persiapan prasunat, bagaimana perawatan pasca sunat, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Artinya, saya berharap dengan adanya buku ini bisa menekan rasa khawatir atau apa namanya, takutan berlebih iya kepada calon-calon pasien sunat bisa dibaca di buku ini, semuanya ada penjelasannya. Dan dengan adanya buku ini saya berharap bahwa, kesehatan, terutama kesehatan reproduksi pada pria itu bisa ditingkatkan, gitu ya. Jadi, ayah bunda yang kira-kira masih ragu ketika mau menyunatkan anaknya, atau Anda yang sudah dewasa namun merasa, sering ada keluhan pada, kelamin gitu ya, itu bisa membaca buku ini dan bisa mendapatkan informasi dan mudah-mudahan jadi lebih berani, lebih siap untuk nggak disunat. takut lagi Nggak gitu Dok takut ya? lagi untuk disunat. Ya kurang Iya. lebih seperti itu. Itu ya, sudah banyak yang kita obrolin dengan Dokter Ari terkait dengan serba-serbi sunat. Jadi buat teman-teman semoga ini bisa bermanfaat
bagi kita semuanya. Dan Amin. kalau belum tuntas atau masih penasaran, bisa baca bukunya di buku Serba-Serbi Sunat karangan Dr. Raden Karno Ariwibowo. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Ari yang sudah berkenan hadir di Sama-sama. studio. Sampai ketemu di podcast Depok selanjutnya. Suara Depok, podcast Depok.